huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qairin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mautu babun wa kullu nasi dakhiluhu. Sadaqallahul azim wa sadaqala rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, mari taat intinya senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan dan waktu oleh Allah. Setelah beberapa menit yang lalu kita menyelesaikan amaliyah Ramadan kita dengan melaksanakan sholat sunat tarawih dan witir. Kemudian kita diberikan hidayah oleh Allah untuk hadir datang di rumah keluarga kita untuk melakukan takziah, menguatkan keluarga yang sementara ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kematian daripada salah seorang anggota keluarga kita. Mudah-mudahan kehadiran kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal ibadah kita di sisinya, dan insya Allah keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan di dalam menghadapi ujian yang sudah merupakan ketentuan dan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesyukuran kita hadirin, mari senantiasa tak lupa kita bersalawat kepada junjungan Nabi kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah Tazkiratul Maut yang insya Allah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kami mengajak hadirin sekalian, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan ruh almarhumah ibunda kita, orang tua kita, kakanda kita, bibi kita, tante kita, nenek kita, Ibu Hanisa yang sudah berada di alam kubur, mudah-mudahan Allah maafkan segala kesalahan beliau. Mudah-mudahan Allah cuci segala dosa-dosa beliau, baik yang dilakukan ketika masih hidup, baik dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja. Mudah-mudahan Allah gantikan rumahnya yang lebih baik dengan rumah ketika beliau tempati hidup di atas dunia. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarganya yang lebih baik dengan keluarga ketika beliau hidup bersama-sama di atas dunia. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya al-qabru imma raudatum min riyadil jannah, kuburnya menjadi taman daripada taman-taman surga. Dan insya Allah ruh almarhumah diterima dan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madahalaha wa ghasilha bil ma'i wasalji wal barad wa nakfiha minal hutaya kama yunakkas saubul abyadu minad danas wa abdilha daran khairan min dariha ahlan khairan min ahliha wa zawzan khairan min zawziha wa adhihi janna wa'idu min azabil qabri wa azabin nar. Allahumma la tafrimna ajraha wa la tafrimna ba'daha wa ghfir lana wa laha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah Tazkiratul Maut yang insya Allah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pengantar daripada ceramah saya menyampaikan sebuah hadis. Di dalam hadis itu disebutkan bahwa apabila seseorang yang sakit di dalam bulan suci Ramadan, kemudian dia meninggal dunia, lalu dia belum sempat membayarkan utang puasanya, maka bagi ahli warisnya cukup melakukan fidyah atau membayar fidyah sebanyak jumlah hari yang ditinggalkannya. Tetapi bagi orang yang sakit ini kemudian meninggal, dia memiliki utang nazar, maka bagi ahli waris wajib untuk melaksanakannya, menggantikan atas nama mayit yang bersangkutan. Oleh karena itu bagi keluarga ahli waris dihitung saja jumlah hari puasa yang ditinggalkan, cukup dibayar fidyah sebanyak hari yang ditinggalkan. Kalau ada nazarnya, maka keluarga ahli waris, walinya harus
melaksanakan itu wajib nazar. Misalnya dia mengatakan kalau saya sembuh nanti saya berpuasa 2-3 hari. Pernah dia sampaikan begitu, maka harus karena dia meninggal dunia atau dia sehat, misalnya dia sehat, maka harus dilaksanakan itu, dilaksanakan. Bapak Ibu jamaah Tazkiratul Maut yang insya Allah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah pertanyaan yang harus kita renungkan bagi kita yang masih hidup. Pertanyaan itu adalah kenapa Allah tidak memilih kita untuk kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jawaban kita pasti berbeda-beda, hadirin. Pasti kita mengatakan, karena dia memang sakit, karena dia memang sudah tua, maka itu yang lebih dahulu dipanggil oleh Allah. Jawaban seperti itu tidak menjadi jaminan, hadirin, bahwa ketika Allah masih memberikan kesempatan kepada kita masih hidup, lantas kita belum dipanggil oleh Allah, ada dua alasan besar. Alasan yang pertama, kenapa Allah tidak memanggil kita? Kenapa Allah tidak mematikan kita? Alasan yang pertama, Allah ingin memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki amal-amal ibadah kita. Maka ini menjadi introspeksi buat diri kita masing-masing, jamaah sekalian. Apalagi kita sementara ini sedang berada di bulan suci Ramadan. Kita banyak mengevaluasi diri kita banyak bermuhasabah terhadap diri kita tentang perjalanan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lebih menekankan pada ibadah sholat 5 waktu kita, jamaah sekalian. Karena itulah ibadah pokok kita, hadirin. Ibadah pokok kita. Innallahu la ilaha illa. Sesungguhnya Allah itu mengatakan, aku ini adalah Tuhan kalian. Fa'budini, maka sembahlah kepadaku. Sembahlah kepadaku. Yang paling dekat itu jarak antara seorang hamba dengan Allah, itu pada saat kita melaksanakan ibadah sholat 5 waktu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu jamaah sekalian, nah ini berimbas pada kehidupan akhir hayat kita, jamaah sekalian. Kalau kita senantiasa istiqomah dengan sholat 5 waktu kita, maka Allah akan perlihatkan kepada kita nanti di akhir-akhir hayat kita. Tadi pagi begitu saya sama Pak Haji, orang tua kita Pak Haji Ahmad Malampe, masuk di ruangan ICU Bapak Ibu. Luar biasa. Sebentar sekali almarhumah begitu diberikan sakratul maut oleh Allah, tidak lama jamaah sekalian. Tidak lama Bapak Ibu. Karena ada orang itu diberikan sakratul mautnya lama, Pak. Ada orang diberikan sakratul mautnya 3 hari. Ada orang sakratul mautnya 1 minggu. Ada orang sakratul mautnya 1 bulan. Tergantung bagaimana amal ibadah kita ketika kita masih hidup di atas dunia. Maka inilah yang menjadi renungan kita, jamaah sekalian. Wah, sungguh ternyata sakratul maut itu berat sekali, Pak. Bu, berat, Pak. Berat. Jangan kita menganggap enteng tentang sakratul maut, sehingga Nabi memberikan satu motivasi kepada kita. Setiap kali kita sholat jangan lupa baca Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Itu yang terus kita baca, jamaah sekalian. Nabi saja, Nabi yang paling dekat dengan Allah, begitu dia merasakan sakratul maut, luar biasa sampai berkeringat seluruh badannya. Begitu dia merasakan bagaimana dahsyatnya itu sakratul maut. Bagaimana dengan kita, hadirin? Kita bukan keluarga Rasulullah. Kita tidak pernah melihat Nabi. Lalu apa yang kita persiapkan pada diri kita masing-masing? Inilah yang harus menjadi renungan kita, sehingga kita selalu evaluasi diri kita, bertanya-tanya dalam diri kita, kenapa bukan kita yang dipanggil lebih dahulu? Maka bersyukurlah kita, Allah masih memberikan waktu dan kesempatan kepada kita untuk perbaiki terus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus jamaah sekalian, ibadah sholat 5 waktu kita kepada Allah. Sehingga Nabi memberikan satu penguatan kepada kita, awwalu ma yuhasabu bi abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluhat sairu amalihi wa in fasadat sairu amalihi. Yang pertama kali nanti Allah hisab, yang pertama kali nanti Allah tanya, bagaimana dengan ibadah sholat 5 waktu kita?
Jangan kita anggap main-main dengan sholat 5 waktu, hadirin. Jangan kita menganggap enteng tentang sholat 5 waktu. Sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan di masjid kita, bahwa Allah akan memberikan 15 bencana bagi orang yang selalu bermain-main dengan waktu, bahkan meninggalkan waktu sholat 5 waktu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 15 bencana ini luar biasa, Pak. 6 Allah berikan ketika kita masih hidup di atas dunia. 3 Allah berikan ketika kita sakratul maut. 3 lagi nanti Allah berikan ketika kita di alam kubur. Dan 3 lagi nanti ketika kita dikumpulkan di pengadilan di padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah kita berbicara yang di sakratul maut, di alam kubur, dan di alam akhir. Cukup yang 6 di atas dunia saja. Kalau kita bermain-main dengan waktu sholat atau meninggalkan sholat, jamaah sekalian, Allah akan memberikan bencana kepada kita sebanyak 6 macam bencana di atas dunia. Yang pertama, Dia mencabut keberkahan umur kepada kita. Jadi walaupun kita umurnya sudah tua, tapi kalau kita rajin sholat, kita rajin menegakkan sholat 5 waktu, semangat kita untuk tetap beribadah itu sungguh luar biasa. Berarti itu masih kita semangat itu. Umurnya sudah tua, tapi terus berangkat melaksanakan sholat berjamaah. Itu pertanda Allah berikan keberkahan umur kepada kita. Tapi kalau kita selalu bermain-main dengan waktu sholat, nanti kadang-kadang kita sholat, nanti saya bahagia baru saya sholat, nanti ketika saya diuji baru saya sholat, maka Allah akan mencabut itu keberkahan umur di dalam tubuh kita. Masih muda, tapi sudah kelihatan tua, jamaah sekalian. Inilah yang harus kita renungi Bapak Ibu, sehingga perjalanan ibadah kita itu betul-betul kita selalu mendapatkan anugerah, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat ibadah yang kita lakukan, wabil khusus ibadah sholat 5 waktu. Yang kedua, Allah akan cabut keberkahan pada rezeki kita. Banyak kita punya rezeki, banyak aset kita, di mana-mana aset kita, tapi dalam sekejap saja habis itu aset. Ada dimakan api, ada dicuri orang, ada dibawa banjir, macam-macam Bapak Ibu. Kenapa? Barangkali ketika kita hidup di atas dunia, kita selalu bermain-main dengan waktu sholat, atau kita meninggalkan sholat 5 waktu kita kepada Allah. Yang ketiga, jamaah sekalian, Allah cabut keberkahan pada wajah kita. Harusnya orang itu Bapak Ibu nampak sekali kalau dia istiqomah dengan sholatnya. Wajahnya itu bercahaya, Pak. Beda itu kalau orang yang tidak pernah sholat. Tidak ada cahaya di mukanya, jamaah sekalian. Allah cabut kesalehan pada wajah manusia. Kenapa? Karena kita umat Islam, mengaku Islam, tapi tidak ada cahaya di wajah kita, karena Allah cabut keberkahan cahaya yang ada pada wajah kita masing-masing. Yang keempat, jamaah sekalian, semua amal ibadah yang kita lakukan tidak akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita meninggalkan sholat atau bermain-main dengan waktu sholat. Yang kelima, doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah sampai kita meneteskan air mata darah sekalipun. Kalau kita tidak pernah istiqomah dengan sholat 5 waktu, tidak akan diterima doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah itu Dia mengatakan, Udu'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Tapi karena kita selalu bermain-main dengan waktu sholat, bahkan meninggalkan sholat, jamaah sekalian, maka doa kita bukan tidak diterima, tapi ditunda-tunda terus doa kita. Nanti barangkali doa kita di akhirat baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, jamaah sekalian, kita tidak akan mendapatkan doanya orang-orang soleh. Begitu satu waktu, misalkan sholat Isya, seluruh umat Islam berdoa, terutama barangkali Pak Imamnya, barangkali orang-orang soleh, para kiai, dia doa tapi dia tidak sebutkan namanya. Allahumma ghafirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayan wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Dia tidak sebut namanya, tapi dia bilang semua kaum muslimin dan muslimat, laki-laki maupun perempuan, mudah-mudahan mereka mendapatkan keberkahan. Kalau kita datang sholat, jamaah sekalian, insya Allah kita mendapatkan doa-doa daripada orang-orang soleh. Inilah hadirin jamaah sekalian, saya kira hampir setiap waktu, setiap malam kita mendapatkan pencerahan dari para ustadz mubalik kita, sehingga satu saja yang menjadi fokus kita, yaitu kita perbaiki dulu sholat 5 waktu kita. Insya Allah kalau sholat 5 waktu kita perbaiki dan istiqomah dengan sholat 5 waktu dan waktu yang ditetapkan oleh Allah,
yakin dan percaya Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan dan keberkahan-keberkahan dalam hidup ini. Jamaah Tazkiratul Maut yang insya Allah kita dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, kenapa kita masih diberikan waktu dan kesempatan oleh Allah? Yaitu Allah ingin memberikan waktu dan kesempatan kepada kita untuk senantiasa bertobat kepada Allah. Semua kita yang hadir di tempat ini termasuk saya, kita adalah manusia biasa Bapak Ibu. Kita ini bukan keluarga Rasulullah, kita bukan Nabi. Dan kita semua ini punya peluang untuk berbuat salah, punya peluang untuk berbuat dosa dan lain sebagainya. Maka dianjurkan di dalam agama, bahkan Allah menyampaikan kepada kita pada Al-Quran surat Nuh ayat 10, Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampun teruslah kalian kepadaku. Minta ampun terus Pak. Allah itu paling suka orang selalu meminta ampun, mengakui kesalahannya. Dan Allah paling senang dengan orang atau hamba-hamba yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu kita memperbanyak bahasa istighfar kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Apalagi di bulan puasa ini jamaah sekalian, kita perbanyak semua doa istighfar kita. Karena kenapa? Di dalam bulan suci Ramadan ini wadoatu mustajabatun. Semua doa kita pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terus kita selalu banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi menyampaikan kepada kita, barang siapa yang mengamalkan kalimat ini, kalimat istighfar, maka Allah akan mudahkan dia dalam hidupnya, jamaah sekalian. Bahkan Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya beliau mengatakan, siapa yang mengamalkan kalimat istighfar ini, Allah mudahkan urusannya, Allah lancarkan rezekinya, dan Allah kuatkan jiwa dan raganya. Maka jamaah sekalian, perbanyaklah pertobatan kita kepada Allah. Barangkali kita sholat tobat, barangkali dalam perjalanan hidup kita tidak pernah sholat tobat, maka kita harus upaya supaya sekali saja kita sholat tobat dalam hidup ini jamaah sekalian. Sholat tobat kan itu mudah Pak, Bu, cukup 2 rakaat saja, tidak terlalu sulit Pak. Cuma bedanya kalau ketika kita sholat tobat pada sujud yang terakhir, kita dianjurkan untuk membaca doa yang dibaca oleh doa Nabi Yunus alaihissalam ketika dia ditelan oleh ikan yang bernama Zunnun. Di dalam perut ikan Zunnun, Nabi Yunus berdoa kepada Allah, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi begitu kita sholat tobat pada rakaat kedua sujud terakhir, kita perbanyak itu doa membaca La ilaha illa anta subhana inni kuntu minadz zalimin. Setelah kita selesai salam, kita dianjurkan untuk membaca istighfar sebanyak 100 kali jamaah sekalian. Selesailah sholat tobat kita, gampang sekali. Waktunya kapan? Silahkan Bapak Ibu punya kesempatan. Tapi menurut beberapa petunjuk di dalam agama kita, di dalam beberapa riwayat, bahwa waktu yang paling tepat itu adalah setelah waktu maghrib dan waktu asar. Itu yang paling afdal jamaah sekalian. Silahkan kita mau kerja waktu, mau pagi, mau siang, sholat tobat silahkan. Maka mari kita berupaya untuk selalu menjadikan diri kita ini senantiasa banyak kita beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, sehingga perjalanan hidup kita nanti kembali menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sepertinya diundang atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Saya sampaikan begini karena Bapak Ibu, saya menyaksikan langsung bahwa perjalanan almarhumah tadi di akhir-akhir hayat itu luar biasa Pak. Beliau meninggal di bulan yang mulia, beliau meninggal di bulan yang suci. Tentu insya Allah kita berharap Allah balas dia dengan surga yang telah Allah siapkan bagi almarhumah insya Allah. Dan yang kedua jamaah sekalian, perjalanannya kembali menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah sekali Pak, mudah sekali, dan tidak terlalu susah. Beberapa saya hitung tadi kurang lebih setengah jam, tidak sampai setengah jam Bapak Ibu. Dia mengalami sakratul maut luar biasa, singkat sekali. Setelah itu dia kembali menghadap kehadirat Allah dalam keadaan yang tenang betul. Dan saya merasa bahagia karena anak-anaknya semua tadi, yang perempuan semua di kepalanya memegang Al-Quran Pak, luar biasa. Semua membaca ayat suci Al-Quran, anak-anaknya semua tadi. Ini luar biasa menjadi pelajaran buat kita yang mempunyai anak jamaah sekalian. Kadang anak kita banyak tapi ya
Ketika kita sudah dalam keadaan seperti itu, semua jauh dengan kita. Tapi luar biasa tadi, semua anaknya memegang Al-Quran, membacakan ayat-ayat suci Al-Quran ketika ibunya sementara mengalami sakratul maut. Itulah barangkali karena dengan bacaan-bacaan Al-Quran dari anak-anaknya, Allah mudahkan perjalanannya kembali. Sehingga Nabi menyampaikan dalam sebuah hadisnya, An-nasu yamutuna kama ya'isu alai. Allah wafatkan seseorang berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan ketika masih hidup. Yang dia lakukan dulu masih hidup itu apa saja barangkali. Sholatnya bagus, baca Qur'annya bagus, sedekahnya, infaknya, tolong orang, bantu orang barangkali. Maka di akhir hayatnya Allah balas seperti itu. An-nasu yamutuna kama ya'isu alai. Mudah-mudahan dengan sedikit renungan ini Bapak Ibu menggugah hati kita semua untuk kita kembali mengevaluasi diri kita masing-masing, termasuk diri pribadi kami, dan selalu kita bermuhasabah. Terus kita bertanya kepada diri kita. Semakin kita bertanya kenapa bukan saya yang dipanggil, maka disitulah semangat kita untuk beribadah kepada Allah akan semakin meningkat, jamaah sekalian. Tapi kapan kita tidak pernah evaluasi diri kita, anggap diri kita biasa, dia kan sudah sakit lama, pasti wajar kalau dia meninggal. Oh bukan Pak, banyak orang yang sudah sakitnya lama, tapi belum juga dipanggil oleh Allah. Beliau ini barangkali masuk pada saat awal Ramadan kalau saya tidak salah, tapi sebentar sekali Pak. Makanya jangan selalu menjadikan jaminan kita sehat dan kuat itu bahwa kita dijauhkan dari kematian atau al-maut. Tapi justru kematian-kematian itu kadang-kadang kita tidak sangka. Sebagaimana Imam Hasan Al-Basri mengatakan, wahai manusia, jangan kalian tertipu dengan usiamu yang masih muda. Syarat mati atau meninggalnya seseorang bukan harus selalu tua. Banyak orang yang hari ini sudah tua usianya, tapi mereka belum dipanggil oleh Allah. Imam Hasan kembali mengingatkan kita, wahai manusia, jangan kalian tertipu dengan fisikmu yang masih muda. Syarat mati atau meninggalnya seseorang bukan harus selalu sakit terlebih dahulu. Banyak orang yang hari ini sakit di rumah sakit tapi belum juga dipanggil oleh Allah. Seandainya syarat mati itu adalah sakit, maka hampir setiap hari orang di rumah sakit itu semuanya meninggal. Tapi kadang-kadang kita yang di luar rumah sakit inilah yang kadang lebih dahulu dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah, kesehatan oleh Allah, untuk mengisi sisa-sisa hidup kita ini dengan berbagai macam amal-amal jariah, dan senantiasa kita banyak mengevaluasi diri kita untuk senantiasa banyak bertobat kepada Allah, sehingga perjalanan kita kembali nanti menghadap kehadirat Allah, insya Allah kita mendapatkan kematian yang husnul khotimah, insya Allah. Bapak Ibu jamaah Tazkiratul Maut yang dimuliakan oleh Allah, saya kira inilah renungan yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua, terutama pribadi kita, dan senantiasa kita selalu tetap berdoa kepada Allah. Semangat terus kita untuk beribadah, mengisi sisa-sisa hari di bulan suci Ramadan ini, sehingga kita keluar menjadi manusia-manusia yang Rabbani, jangan manusia-manusia yang Ramadhani. Apa itu Rabbani? Bapak Ibu, kita pertahankan keistiqomahan sholat kita, bacaan Al-Quran kita di bulan Ramadan, kita pertahankan terus. Jangan menjadi manusia-manusia yang Ramadhani. Ramadhani itu artinya Ramadan baru kita rajin sholat, kita rajin baca Quran. Tapi kita menginginkan manusia-manusia yang Rabbani, istiqomah dengan ketakwaan yang kita sudah miliki di dalam satu bulan di bulan suci Ramadan. Saya kira demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.